Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi jual beli tanah ya antara P dan S. Namun di video kali ini saya akan fokus pada bagaimana perlakuan akuntansi di laporan konsolidasi apabila tanah yang diperoleh sebelumnya dari jual beli antara P dan S kemudian dijual kembali ke pihak ketiga. Bagaimana merealisasikan unrealized profit yang sebelumnya sudah diakui. Transaksi yang terjadi kali ini adalah transaksi upstream, yaitu P memiliki 80% saham beredar S dan memiliki kontrol atas S pada 1 Januari 2018, dan pada saat dilakukan akuisisi timbul ekses yang dialokasikan ke paten yang diamortisasi per tahun sebesar 5.000 selama 10 tahun. Pada 1 April 2019, S menjual sebidang tanah ke P dengan harga 180. Tanah tersebut diperoleh dengan harga 150.000. Selama 2019, S melaporkan net income sebesar 100.000 dan membagikan dividen pada 1 November sebesar 40.000, dan 2020 net income yang dilaporkan S 200.000 dan dividennya 100.000. Pada akhir 2020, P menjual tanah tersebut ke pihak ketiga seharga 220.000. Jadi di pembahasan kali ini saya akan fokus hanya pada jurnal-jurnal yang terkait dengan jual beli tanah di sini. Harga jual adalah 180.000 dan cost-nya adalah ini 2019 ya. Cost-nya adalah 150.000 sehingga ada gain sebesar 30.000. Atau kalau kita jurnal ya sama dengan video sebelumnya, yaitu DS akan mencatat cash, kemudian gain on sale, kemudian land, cash-nya 180.000, IG-nya 30.000 dan lainnya 150.000. Atau di bukunya P kemudian akan nyatat land pada cash sebesar 180.000 karena ini adalah transaksi upstream dan transaksi jual beli antara P dan S, di mana P dan S adalah satu entitas. Maka di 2019 jurnal eliminasi yang dibuat adalah gain on sale pada land sebesar 30.000. Upstream. Kemudian akan ada jurnal paten, ada jurnal NCI expand, ada jurnal dividend income. Saya akan fokus pada yang dipengaruhi oleh transaksi jual beli di sini. Maka yang berikutnya adalah transaksi NCA expand. Kemudian di sini ada dividend S dan ada NCA ending. Karena dia transaksi upstream, maka akan menjadi 20% dikalikan 100.000 dikurangi dengan 5.000 paten, dikurangkan dengan 30.000 gain on sale of land. Di sini akan ketemu dikalikan dengan 0.2, ketemu 13.000. Kemudian di sininya adalah 20% dikalikan 40.000, 8.000, berarti ada NC endingnya 5.000. Kemudian kalau kita menggunakan metode ekuitas, kita akan mencari income from S-nya. Maka income from S-nya saya akan langsung cari 80% dikalikan dengan 100.000 dikurangkan dengan 5.000 dikurangkan dengan 30.000, atau 65.000 dikalikan dengan 0.8, ketemu 52.000. Maka akan kita catat income from S, kemudian dividend S dan investment in S. Income from S nya 52.000, dividend S nya adalah
80% dikalikan 40.000 32.000, dan sisanya berarti 20.000 adalah miliknya P. Akan menaikkan investment in S. Sekarang bagaimana di 2020? Di 2020 di bukunya P akan mencatat cash, kemudian ada gain on sale pada land. Cashnya adalah 220.000, gainnya adalah landnya adalah 180.000, gainnya adalah 40.000. Secara konsolidasi, secara konsol, ya, gain adalah sebesar 220.000 dikurangi kos awalnya 150.000, itu sama dengan 70.000, di mana yang 30.000 itu diakui oleh S, yang 40.000 diakui oleh P. Yang 30.000 di sini tadi kan direalisasikan ya, di 2020 direalisasikan, dan di tahun 2019 30.000 di sini kan akan dibagi ke P dan ke NCA. Oleh karena itu jurnal eliminasi 2020, kalau kita pakai cost, yang pertama adalah kita akan menyatat RE begin, di sini ke P ya, RE begin, kemudian NCA beginning, dan gain on sale sebesar yang 40.000 di sini ya, yang 40.000 di sini oleh P sudah diakui di bukunya P, yang 30.000 di sini ini belum direalisasikan, maka kita realisasikan 30.000, RE beginningnya 80%, 8 kali 3 24.000, berarti di sini 20 kalikan 30 6.000. Kemudian kalau kita menggunakan metode ekuitas ya, maka akan menjadi investment in S, NCA beginning, dan gain on sale 30.000, 6.000, dan 24. Jadi bedanya hanya di investment in S dan RE beginning di sini. Yang dampak yang lainnya itu ada di NCA expand. Yang 30.000 tahun 2019 yang sebelumnya unrealized sekarang menjadi realized. Dividen S dan NCA ending. Maka di sini 20% dikalikan 200.000 dikurangi 5.000 paten ditambah dengan 30.000. Menjadi 200. Ketemu 45.000, dividennya 20.000, NCA-nya 25.000. Dividennya berasal dari 20% dikalikan 100.000. Kemudian kalau kita menggunakan metode ekuitas, kita perlu menambah jurnal income from S, kemudian dividen S, dan investment in S. Kita nulisnya 80% dikalikan 200.000 dikurangi 5.000 ditambah 30.000. Kita ulangi, 200.000 dikurangi 5.000 ditambah dengan 30.000 dikalikan 0 titik 8, ketemu 180.000, dividennya 80.000, berarti di sini adalah 100.000. Ini adalah jurnal eliminasi yang kita bikin di 2020 pada saat
land tersebut dijual ke pihak ketiga. Bagaimana kalau misalnya di sini di 2020 ternyata P jual land dari S-nya itu sebesar 120.000 karena butuh uang. Maka di bukunya P ya akan mencatat cash 120.000, kemudian ada loss dan ada land. Landnya dari 180.000 ya, lossnya berarti 60.000. Secara konsol maka ya, loss total atau gain atau loss total ya itu adalah sebesar 120.000 dikurangi dengan 150.000, ketemu 30.000 yang berasal dari gain dari S ke P sebesar 30.000 dan loss dari P ke pihak ketiga sebesar 60.000. Totalnya adalah 30.000. Sehingga kalau di jurnal eliminasi berapapun harga jualnya, jurnal eliminasinya adalah tetap, yaitu kita merealisasikan unrealized profit sebelumnya, yaitu sebesar 30.000. Maka di sini jurnal eliminasinya akan tetap seperti ini. Kalau upstream, kalau downstream tinggal early beginning pada gain on sale. Kalau menjadi ekuitas maka tinggal investment in S pada gain on sale. Jadi tetap ya, tidak terpengaruh oleh berapa harga jual ke pihak ketiga. Demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan transaksi downstream, upstream maupun penjualan ke pihak ketiga terkait dengan non-depreciable asset. Dalam hal ini adalah land. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.